وبعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن نظر في بيته الكريم أجمعين ثم أخذنا إلى جميع مشايخنا بدين ثم أخذنا شيخنا كهي سيبنا حجي مطلب كهي عنا بن حجي محمد زين كما شيخ بن كهي عبد الغني ما كهي شيخ كهي حاتم ما كهي نظر بن حجي محمد ثم أخذنا شيخنا كمرة من كهي عبد الغني ما كهي سبن كهي مصدنا كهي عبد من كهي عبد الرحمن كأسنا من حجي محمد طيب وكهي نسبة من حجي محمد طيب وكهي حجي سبن من حجي صالح وكهي مولد من حجي ستري وجميع مشايخنا بدين ثم أصحابنا ما هو حبيب منصب الله سواء ثم أخذنا إلى أبوئنا ثم أخذنا جدي كهي مولد من حجي سنة وحجي صالح بن حجي عمر وعمر بن كجين وحجي منصور بن حجي عبد المجيد ثم إلى جنة حجي وعمر بن توفيق بن مسلم بن حجي أحمد ثم إلى أجد بن أبي دينار كتا ثم إلى أبي حجي الأسد بن حجي منصور ثم إلى أمي حجي مصفية بنت حجي محمد مدين ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم خصوصا إلى محسنين في هذا المجلس ثم حسن صاحب هذا الكتاب الشيخ عميزاد رحمه الله تعالى كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. أما علمت أن إبراهيم عليه السلام لبس خلعة الخلة في الليل كما قال الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. أما علمت bukankah kau mengetahui anna Ibrahim alaihi salam bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam labisa khil'atal khallati beliau mengenakan pakaian kekasihnya, maksudnya beliau mendapat gelar Khalil. Khalil itu kekasih. Beliau mendapatkan gelar kekasih fil laili pada waktu malam. Kita masih membahas tentang kemuliaan malam daripada siang. Siang itu, malam itu sesuatu yang mulia. Kemarin sudah dibahas bahwa malam tercipta dia dari surga. Di surga itu tadinya ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. Lalu kemudian di surga itu gelapnya semuanya dikumpulkan lalu dilemparkan ke bumi. Maka di surga tidak ada gelap lagi, semuanya terang. Dan kemuliaan itu datang ke bumi, ya, kegelapan itu yang ada di dalam bumi itu adalah berasal dari surga. Maka ulama mengatakan bahwa surga itu malam itu lebih mulia ketimbang siang. Maka manfaatkanlah waktu malam. Di sini dikasih gambaran oleh para mufassir, oleh mufassir kitab ini, kata beliau, ya, bukankah kalian tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dapat gelar kekasih Allah itu malam hari. Jadi kita yang memang ada keperluan dengan Allah, punya hajat dengan Allah, pengen doa dikabul oleh Allah, malam beraksinya. Malam beraksi. Jangan malam ngepet nuyul malam. Orang juga tapi sekarang beraksinya malam, ngepet nuyul, pesugihan, malam adanya. Ini yang merusak malam ini. Sebenarnya malam itu adalah sesuatu yang mulia. Orang sekarang mabok, pelacuran adanya kawan. Malam.
Padahal ya Allah, malam itu sesuatu yang mulia. Maka kalau dulu kebiasaan para ulama-ulama, kebiasaan para orang-orang soleh, mereka memanfaatkan malam. Kalian yang punya hajat, pengen keperluan, apapun itu dalam urusan dunia dan akhirat, minta nangis waktu malam. Pengen buat haji, pengen buat umroh, minta malam hari. Nangis kita malam. Kalau zaman dulu malam itu mulia. Kenapa? Karena orang ibadah malam itu sangat kecil kemungkinan untuk riya. Kalau siang kita dilihatin orang banyak yang bangun. Tapi kalau malam siapa yang mau ngeliatin? Orang tertidur kita ibadah, orang tertidur kita berdoa, orang tertidur kita munajat sama Allah. Itu dulu belum ada Facebook, belum ada status. Tapi sekarang bisa mejeng juga. Kalau sekarang orang bisa riya juga malam-malam. Malam-malam ya tiba-tiba update status menghadap dia, bersimpuh di hadapanmu. Ya Allah, ini membuka peluang-peluang kita buat ria. Tadinya dulu ya kagak ada Facebook, nggak ada status ya, nggak ada Instagram, Instastory nggak ada. Orang pada kalau malam ibadah fokus buat beribadah kepada Allah. Jadi dia nggak ada tuh yang namanya dia minta-minta bagaimana dia pengen dilihat orang, dia pengen diketahui orang, nggak ada. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang ya Allah, sekarang mulut tambah banyak. Ya, mulut bukan cuma mulut kita, tangan kita bisa ngomong sekarang. Ngomong ngetik ngomong. Update statusnya, ya Allah. Jadi bilang apa? Soleh orang. Gondrong soleh bergondrong. Jam 2 bangun, padahal ada satu doang kagak sholat. Padahal justru itu baru mau tidur ya. Padahal itu baru mau tidur. Padahal malam itu adalah sesuatu yang mulia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dapat gelar Khalilullah pada malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Maka tatkala datang kepada Ibrahim lailu, waktu malam, ra'a kaukaban, beliau melihat bintang-bintang. Jadi kan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau mencari Tuhan, itu proses mencari Tuhan. Ya, beliau mengatakan bulan tadinya dikata Tuhan, matahari dikata Tuhan, bintang dikata Tuhan. Tapi ternyata itu semua lenyap, bintang lenyap, bulan lenyap, matahari lenyap. Maka kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kalau begitu Tuhannya adalah yang menciptakan ini, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Maka disitulah Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Khalilullah. Kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasih Allah. Mana mulia Habib atau Khalil? Muliaan Habib. Muliaan Habibullah. Karena bagi kata-katanya hub, cinta, kecintaannya Allah. Kalau Khalil kesayangannya Allah. Sama-sama kekasih. Sama-sama kekasih. Wasami'at, dan mendengar siapa al-malaikatu, para malaikat. Mendengar apa? Sauta tasbihi Yunusa, suara tasbihnya Nabi Yunus alaihi salamu, fi batnil huti, di perut ikan, fil laili, pada malam hari. Malaikat mendengar Nabi Yunus alaihi salam, ya, Nabi Yunus alaihi salam itu ditelan ikan, lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam berzikir, bertasbih di dalam perut ikan sambil minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat mendengar tasbihnya Nabi Yunus malam hari kedengarannya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, Nabi Yunus terjebur ke dalam 3 kegelapan. Terjadi 3 kegelapan. 1, kegelapan di malam hari. 2, kegelapan di dalam ikan. 3, kegelapan di dasar laut. 3 kegelapan yang diselimuti oleh Nabi Yunus ketika itu. Nabi Yunus dibuang sama orang kapal, ya, dibuang sama orang kapal. Lantaran Nabi Yunus ya sempat agak pesimis ketika menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dapat serangan-serangan dari orang-orang, Nabi Yunus ya agak pesimis. Disitulah Allah beri hukuman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Allah beri teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ketika naik kapal, lalu kemudian kapal itu muatannya kepenuhan,
Akhirnya diadakan undian. Siapa yang keluar namanya maka dia harus dibuang ke laut. Ketika itu dikocok keluar Nabi Yunus, sampai 3 kali kocokan keluar Nabi Yunus terus yang keluar. Maka ya para awak kapal memutuskan bahwa Yunus harus dilemparin ke laut. Nabi Yunus dilemparin ke laut pada saat itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gak percaya, maksudnya Nabi Yunus itu agak sedikit pesimis. Memang kalau dakwah begitu. Kalau dakwah ya kadang ada aja rasa kita gak percaya diri. Atau orang sekarang insecure. Ada aja tuh yang kayak begitu tuh. Ada perasa kayak gitu. Lu tau gak insecure lu? Tawa-tawa aja. Kagak pede ya. Dia ngerasa Nabi Yunus itu kayaknya sesuatu nih, kayaknya udah agak mulai goyang ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya kekuasaannya. Ketika Nabi Yunus di laut diceburin, siapa yang bisa nolong Nabi Yunus? Gak ada pada saat itu. Maka Allah beri perintah kepada sebuah ikan untuk menelan Nabi Yunus. Telan ikannya. Wallahu a'lam ikannya ikan apa ya? Atau ikan paus ya, nggak mesti juga. Ini ikannya. Jadi katakan hot itu berarti ikan yang besar. Ya, ikan dimakan sama ikan. Ya. Lalu kemudian Allah perintah kepada ikan, ikan telan Yunus. Jangan dikunyah, telan aja. Kalau dikunyah lain ceritanya. Kalau dikunyah ya biar udah semua. Telan kata Allah. Ikan telan Yunus. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu, Nabi Yunus di dalam ikan merasakan 3 kegelapan. Gelap di dalam ikan, gelap di dasar laut, gelap di gelap malam. Maka sepanjang di dalam ikan itu Nabi Yunus minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bertasbih sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendengar tasbihnya Nabi Yunus sampai kedengaran ke langit. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, fanada fi zulumati, maka ada orang yang menyeru di dalam kegelapan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Disebutnya istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Nabi Yunus baca itu ada di dalam ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fanada fi zulmati, maka ada orang yang menyeru fi zulmati, di dalam kegelapan-kegelapan. Bahwasanya dia mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, ini sungguhnya aku minaz zalimin, daripada orang-orang yang berbuat zalim. Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Ya, dia sepanjang di dalam perut dia teriakan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sampai malaikat mendengar. Itu terjadi di waktu malam. Kemuliaan, insyaallah. Wa Musa alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam kana fi Jabal Tur Sinaa, adalah beliau di Jabal Tur Sina, di Gunung Tur Sina, sakranun, keadaan mabuk. Mabuk apa? Min mahabbatillahi ta'ala, daripada kecintaan kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tur Sina. Nabi Musa ya kerjaannya ya kalau misalkan itu suka menyendiri di Gunung Tur Sina. Sama seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum mendapatkan wahyu beliau pun suka menyendiri di Gua Hira. Jadi Gua Hira itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekali ke sana, tapi memang sudah biasa beliau ke sana. Kenapa pilihnya Gua Hira? Karena Gua Hira itu adalah kalau kita ngelihat langsung itu langsung berhadapan kepada Ka'bah. Mulut guanya itu kalau kita duduk di situ di Gua Hira, kita ngelihat ke bawah itu langsung kelihatan Ka'bah. Maka baginda Rasul suka ke Gua Hira. Beliau suka ke Gua Hira. Padahal lumayan juga, terjal juga Gua Hira. Ya, terjal berbatu. Ya, kalau sekarang sih udah ada stepnya, udah ada tangganya. Naik tangga aja paling cepat setengah jam. Naik tangga setengah jam. Itu yang jalurnya ada tangga. Apalagi dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada tangganya. Ya, itu setengah jam sampai 45 menit lah naik ke sana. Kalau cepat jalannya ya setengah jam.
Jadi kalau yang ngaso-ngaso ya bisa 40 menit sampai sejam baru naik ke atas ke Gua Hira. Itu baginda Rasul sudah biasa naik gunung. Makanya ada orang naik gunung, Andre naik gunung, sunnah Rasul. Tapi kebanyakan orang sekarang naik gunung ya, kalau orang dulu naik gunung, baginda Rasul naik gunung ya di atas bukit, beliau itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para wali-wali itu makamnya kebanyakan di atas gunung. Kenapa? Dia senang menyendiri. Ngapain? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pendaki sekarang naik gunung justru kagak ibadah, kagak sholat, ya, ngacak-ngacak gunung doang. Biar keren, dipoto, ya, entar ya bawa bendera. Sampai update. 728.000 mdpl. Jauh banget, jauh. Di atas langit. Kalau orang dulu naik gunung sholat, justru naik gunung kita deketin diri yang ibadah sama Allah. Orang sekarang justru naik gunung kagak sholat. Tapi kalau Bang Andre sholat insya Allah. Nabi Musa alaihissalam dia mabuk karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala yalqisu, dan dia menjadi menari min syauqihi, daripada kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi badannya bergerak karena memang sudah kecintaan, rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang mabuk karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada disebut wali majzub. Wali jazab. Jazab itu hilang kesadaran karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali majzub. Orang sekarang, orang kita Indonesia bilangnya majdub. Ya. Wali majdub. Apaan wali majdub? Wali majzub. Majzub dia jazab. Jazab itu dia cinta. Makanya kelakuannya kayak orang gila. Kelakuannya diajak ngomong gak ngaco, Nah, ini sama seperti kayak kisahnya Siti Jenar. Saya lemah abang, saya Siti Jenar. Ketika saya Siti Jenar di dalam gua, dia sampai ibadah kepada Allah, dia ada yang bertanya, dalam ada siapa? Dia bilang, dia bilang, ada Siti Jenar apa enggak? Enggak ada Siti Jenar, adanya Allah, kata dia. Ya udah, saya mau ketemu Allah, enggak ada Allah, adanya Siti Jenar. Dia kata gitu. Saya Siti Jenar ketika dalam gua. Maka sama yang lain dihukumin, Mas Siti Jenar udah kelewatan ini, dia ngaku dirinya Allah. Padahal bukan Siti Jenar itu jadi Allah, bukan. Tapi dia sudah jazab, dia lagi jatuh cinta sama Allah. Dia lagi cinta sama Allah. Orang kan kalau cinta susah. Gimana sih kalau orang cinta? Laki demen sama wadonan, Masya Allah udah dikata, dia kata hujan geledek, ada api juga terobos. Jangan tong terlalu masuk angin, kagak ngapa-ngapa masuk angin. Yang penting cinta, bro. Dari sini lah perempuannya ada di Bandung, naik Astrea Grand. Ganti ban dalam 3 kali mampir ke bengkel, bobok mulu orang motornya Astrea tahun 97. Ceweknya di Bandung, wadunan, Masya Allah, duit udah habis, tenaga udah habis, capek banget. Ketika ditanya manengnya, Bang capek kagak? Kagak sama sekali. Kagak. Kenapa badannya capek, duitnya habis, padahal fisiknya lemah, tapi dia bilang kagak capek karena udah cinta sama si Neng. Cinta begitu susah. Kata orang kalau udah satu jadi cinta, tai kucing dianggap coklat, tai ayam diserasa coklat. Emang begitu orang kalau udah cinta, kagak masuk akal udah. Begitu pun sama para wali-waliullah, para anbiya, mereka jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah cinta kepada Allah, ma'rifah disebutnya, kenal. Udah kenal sama Allah, cinta sama Allah. Orang kalau udah cinta, Masya Allah, perbuatannya kadang nggak masuk di akal. Ya. Kita nanya lagi ngapain? Tidur, begitu doang senyum-senyum. Kenapa itu orang baca lagi tulisan tidur doang senyum-senyum? Karena WhatsAppnya dibales. Girang dia, Sarwiti balas. Karena temennya, lu ngapa? Sama temennya diambil
padahal kagak dibalas-balas. Begitu dibalas bagaimana gua kagak girang, Masya Allah. Orang lagi jatuh cinta, begitu ya Bang. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika cinta sama Allah dia mabuk. Maksudnya mabuk nggak sadarkan diri, ya nggak sadarkan diri, dan dia menari, nggak terasa tuh badannya bergerak. Orang pikiran lagi makrifahnya kepada Allah, tidak illallah, badannya sampai ikut bergerak. Ya, badan ikut bergerak itu bukan sengaja dia ikut bergerak, itu kadang nggak sadar. La ilaha illallah, sampai ada yang muter. Banyak yang sono berbelakang. Emang gitu. Para ahli tarik. Lalu kata orang bagaimana? Zikir sampai begitu, sampai kayak orang gila. Ya susah jelasin orang kayak begitu. Malam yasuk, lam yakri. Orang yang tidak merasa dia tidak akan tahu. Orang kalau nggak merasa nggak tahu. Sama kayak tadi si orang dibalas sama wadonan cuma tidur doang, dia cengenges, guling-guling kagak karuan. Tidur pun tak tenang. Karena kalau nungguin aja. Kenapa? Dari sang kekasih. Ya. Kenapa dia bisa kayak begitu? Temennya kok baca biasa aja, tidur, dia tidur doang, lu kagak ngerasa. Bakal malamnya suplamnya, orang yang nggak ngerasa dia nggak bakalan tahu. Susah jelasin bagaimana rasa durian sama orang yang nggak pernah makan durian. Susah jelasin rasa mangga sama orang yang belum pernah sekali makan mangga. Susah jelasin rasa jatuh cinta sama orang yang belum pernah jatuh cinta. Orang gimana ngomong? Maka jelasin rasa itu sangat sulit. Menjelaskan rasa itu yang sulit. Susah jelasin rasa itu. Maka begitu pun para ahli ketika mereka memang jatuh cinta sama Allah, mereka zikir asik goyang-goyang begitu. Ya orang yang nggak zikir bingung. Orang yang nggak zikir, ngapa sih begitu berlebihan? Menurut ente berlebihan? Nggak ada berlebihan buat orang cinta, nggak ada. Nggak ada orang berlebihan buat orang cinta. Suami cinta buat bininya, dia mau beliin rumah, dia mau beli apartemen, dia mau beliin rumah harganya 5 miliar, apartemen dia beliin harganya 2 miliar, mobil dia beliin harganya 3 miliar, nggak ada masalah buat orang yang cinta mah. Apa kata dia kebanyakan keborosan? Kagak. Buat orang cinta, nggak ada yang berlebihan buat orang cinta. Maka Nabi Musa alaihissalam sampai sakron, sampai dia itu nggak sadarkan diri, lalu dia menari-nari dari karena cintanya kepada Allah, karena kerinduannya kepada Allah. Wa kanat hadhil waqi'atu fil laili. Dan adalah ini kejadian terjadi pada waktu malam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, wa wa'adna Musa salasina lailatan. Dan kami janjikan kepada Musa 30 malam. Nabi Musa disuruh betapa, bukan betapa sih, disuruh ibadah di Gunung Tursina sama Allah 30 malam. Lalu tambahin lagi 10 hari, jadi 40 malam. Lalu kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Saking girangnya Nabi Musa alaihissalam, ketemu pada saat itu ketemu dengan Allah. Bukan ketemu secara zat Allah, tidak. Nabi Musa, pada saat itu Nabi Musa mendengar suara Allah, bahkan Nabi Musa sampai pingsan. Sakron di sini Pak, dia pingsan, tidak sadarkan diri. Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa dijuluki kalamullah, orang yang berbicara kepada Allah. Kalimullah, orang yang berbicara kepada Allah. Wa nabiyuna Muhammadin, wa nabiyuna Muhammadun. Dan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salam sallallahu alaihi wasallam balagha manzilatan rafi'atin, sampai beliau itu ke kedudukan yang tinggi. Wahya qabu qausaini, yaitu julukannya qabu qausain fil laili, pada malam hari. Qabu qausain itu dia yang melewati dua alam, yaitu adalah maksudnya ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci zat yang telah mengisrakan bi 'abdihi, hambanya, lailan, pada waktu malam. Jadi Allah yang mengisrakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra itu perjalanan malam hari dari Mekah
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Lalu kemudian Mi'raj itu naik, Araja itu tangga, maksudnya adalah naik ke atas, ya, ke Sidratul Muntaha, Sidratul Mustawa, ya, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat perintah sholat di sana. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj itu terjadinya pada malam hari. Kama qala alaihi salam, sebagaimana bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di malam hari itu sungguh ada waktu, la yuwafiquha, yang tidaklah bertemu akan waktu itu siapa? Rajulun, seseorang, muslimun yang muslim, yas'alullah, dia minta kepada Allah Ta'ala, fiha, pada itu malam, ya, pada itu waktu, gitu ya, pada itu saat, khairan, akan kebaikan, illa, kecuali a'tahu, Allah berikan hu kepada itu rajul, iyahu, kepadanya itu si rajul. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya tiap malam itu ada waktu yang kalau seandainya seorang muslim dia menemui waktu itu, bertepatan dengan waktu itu, dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebaikan, Allah akan berikan kepada dia. Maka perbanyaklah doa kita di waktu malam. Perbanyaklah doa munajat kita di waktu malam. Kenapa? Boleh jadi kita pada malam itu berbetulan dengan waktu ijabah doa. Maka insya Allah doa kita langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilka sa'atu fi kulli lailatin, dan itu malam, itu waktu, fi kulli lailatin, ada pada setiap malam. Jadi itu saat, itu waktu, itu tuh waktu yang kalau kita ketemu waktu itu langsung dijabah doa kita, itu ada di setiap malam. Maka perintah baginda Rasul maksudnya apa? Kamu banyak munajat malam-malam, minta sama Allah. Kalau punya hajat jangan tidur, lagi pengen punya hajat apa nih? Keperluan kita nih. Ada yang pengen kuliah gak punya biaya, ada yang pengen kawin gak punya biaya. Kalau nggak punya biaya bisa doa, yang berapa nggak punya ceweknya. Gitu. Susah, itu sulit. Nggak ada yang mungkin buat nggak ada yang mungkin buat Allah. Minta sama Allah. Ya, minta pada malam hari sekali aja kita coba itu, dari mulai malam, dari mulai masuknya waktu malam jangan kemana-mana, udah dikurung diri di kamar kita, minta doa sama Allah, minta ibadah sama Allah sampai datang waktu pagi. Masa iya nggak kena waktu ijabah sedikit? Maka setiap malam itu ada waktu ijabah. Masa iya kagak kena? Kalau kata-kata masa iya kagak kena berarti pasti kena. Dapat. Ada hajat, ada keperluan. Sulit kita nih begini, masa pandemi segala macam. Orang lagi pada kesusahan semua, minta sama yang maha kaya. Minta sama yang maha kaya. Jangan pernah takut miskin, jangan pernah takut fakir, ya, karena kita adalah hamba dari yang maha kaya. Maka kamu sampai kapan berharap apa manusia? Sampai kapan berharap manusia? Bakalan ngecewain manusia, ngecewain. Ya, maka berharap kepada Allah, minta sama Allah, deketin yang maha kaya, semuanya kecukupan, insya Allah. Apa aja yang diminta, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, itu semua dikabul kalau kita bertepatan dengan malam tersebut. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca suratul Fatihah buat majelis kita, buat kobong kita yang masih dalam tahap pembangunan, terus masih berjalan walaupun pelan-pelan, kita tetap jalan. Kita doakan semoga Allah kasih kelancaran semuanya, meskipun para orang-orang yang dermawan yang menyisihkan sebagian hartanya buat bantuin kita, buat bantuin kobong kita, buat bantuin majelis kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti rezekinya dengan yang berlipat-lipat ganda, dan Allah jadikan apa kalau yang diniatkan untuk sesuatu Allah qabul hajatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya alhamdulillah di kobong atas untuk bahan-bahan alhamdulillah sudah cukup buat kobong melang ya, buat kobong itu alhamdulillah udah ada yang kasih, udah ada yang sedekah, namun kita masih butuh banyak, tetap masih butuh banyak karena tangga belum ya, tangga ini juga belum kita rapihin, tempat wudhu juga belum, kamar mandi juga belum, masih banyak yang harus masih dikerjakan ya. Juga kalau misalkan ada yang mau bersedekah silakan ditampung aja berapapun itu, atau maunya beliin barang boleh, beliin semen silakan, saya mau nyumbang semen boleh nggak, boleh silakan, semen masih butuh banyak, kita belum ngaci luar, belum kita ya masih banyak kok ya. Tunggu di atas pun belum rapi semuanya, cat pun belum kita beli semua, jadi masih banyak yang kita butuhkan, jadi silakan yang mau ya, kebetulan ada rezeki lebih. Kalau orang bersedekah pada saat rezekinya banyak ya itu biasa, hebat sih hebat. Tapi justru kalau yang lagi butuh dia masih sedekah, Masya Allah, itu orang yang luar biasa. Orang lagi pandemi begini, lagi pada susah begini, dia bersedekah, Masya Allah, itu saya rasa luar biasa hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka